Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muiz Ali. Saya guru BK SMA Negeri 1 Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi BK kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Nomor peserta PPG 20150736106, NIM PPG X902208290 di LPDK Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling kelompok dengan tema disiplin kunci kesuksesan dengan pendekatan realitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Mbak yang sudah hadir pada kesempatan pada hari ini. Ya, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Wadiga. Sebelum mengalami pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, mulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih Mas Wadiga yang sudah memimpin doa. Ya. Seperti yang kemarin Bapak Fikri informasikan bahwa Pak Fikri akan mengadakan konseling kelompok, dan terima kasih Anda sudah berkenan untuk datang ke sini untuk mengadakan konseling kelompok. Konseling kelompok sendiri itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling, bertujuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh Anda masing-masing dengan cara berdiskusi, ya, dengan cara berdiskusi. Tetapi nanti kita pilih salah satu persoalan dari Anda. Nanti langkah-langkahnya setiap anak atau anggota kelompok harus mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Nanti kita pilih permasalahan siapa yang kita pilih untuk diselesaikan secara bersama-sama atau berdiskusi. Di dalam konseling kelompok sendiri ada asas-asas Mas Mbak. Yang pertama adanya asas kesukarelaan. Tadi Pak Vicky sudah menyebutkan, terima kasih sudah datang ke sini. Berarti Anda tanpa paksaan, benar apa enggak? Iya. Dipaksa Pak Fikri apa enggak? Iya. Itu ya, berarti Anda kesukarelaan diri sendiri memang datang ke sini. Terus yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi saya mohon Anda harus terbuka dengan permasalahan masing-masing. Terus yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, saya meminta untuk anggota kelompok tolong dijaga rahasia persoalan-persoalan yang anggota kelompok Anda yang lain, teman-teman Anda yang lain itu alami. Jangan sampai persoalan ini nanti muncul mencuat keluar atau Anda bilang ke teman yang lainnya di luar anggota kelompok ini. Jangan sampai seperti itu, gimana Mas ya? Ya. Berarti harus rahasia, benar-benar menjaga rahasia. Tadinya kan kamu nggak tahu persoalan yang dihadapi oleh salah satu teman Anda. Tapi setelah Anda melakukan konseling kelompok ini, Anda menjadi tahu persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi saya mohon jangan sampai keluar untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok ini. Ya, seperti itu Mas Mbak. Jadi jangan sampai Anda melanggar dari asas-asas, terutama asas kerahasiaan. Dan di dalam konseling kelompok ini yang paling penting adalah keaktifan Anda, ya, yang paling penting itu keaktifan. Jadi saya mohon kita bareng-bareng untuk menyelesaikan persoalan teman Anda, salah satu teman Anda ataupun Anda sendiri nantinya yang dipilih persoalannya, dan kita berdiskusi dan Anda harus aktif. Seperti itu Mas Mbak, bisa dilaksanakan? Bisa. Ya, kita coba perkenalan dulu ya Mas Mbak ya. Iya, Pak. Ya, perkenalan nanti menyebutkan namanya masing-masing, tapi menyebutkan namanya yang sampingnya juga. Tidak hanya nama, hobinya juga disebutkan. Contohnya nanti saya sudah perkenalan, nama saya Pak Fikri Muiz Ali, panggilannya Pak Fikri. Hobi saya naik gunung. Ini di sampingnya sama. Samping saya Pak Fikri, hobinya naik gunung. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Perkenalkan, nama saya Fikri Muiz Ali atau Pak Fikri, hobi saya naik gunung. Perkenalkan, yang ada di samping saya Bapak Fikri Muiz Ali, hobinya naik gunung. Kalau saya Nela Dalisa Jamila, hobi saya memasak, membaca, dan menulis. Ya. Perkenalkan, samping saya yang sebelah timur Pak Fikri Muiz Ali, hobinya naik gunung. Samping saya Nela Dalisa, hobinya memasak, membaca, menulis. Menulis. Saya sendiri Fatwa Salsabil, bisa dipanggil Sabil, hobi saya
Oh ya, membaca sih. Membaca. Dan memasak juga suka. Memasak juga. Iya. Perkenalkan, yang di samping saya Pak Fikri Muiz Ali, hobinya naik gunung. Yang di sini namanya Nela Delisa, hobinya menulis, membaca dan memasak. Sedangkan yang di sebelah saya namanya Fatwa Salsabil, hobinya membaca. Sedangkan perkenalkan, nama saya Raffi Bayakisai, hobi saya bermain game. Sebelumnya di depan saya perkenalkan, namanya adalah Pak Fikri Muiz Ali. Hobinya naik gunung. Di depan saya, dan saya Tati Widyaningrum, hobi saya membaca. Iya. Ini di depan sebelah saya ada Pak Fikri Muiz Ali yang hobinya naik gunung. Lalu di depan saya ada Kak Nela Delisa Jamila yang hobinya memasak, membaca dan menulis. Lalu di depan saya juga ada Kak Fatwa Salsabil yang hobinya membaca dan masak. Lalu ada Raffi Bahaki yang hobinya bermain game. Lalu ada Vandika yang hobinya menanam tanaman. Dan di sebelah saya ada Tatit yang hobinya membaca. Dan saya perkenalkan, nama saya Skarsila Hadi, hobi saya main alat musik. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Kita ice breaking dulu nih Mas Bay ya, agar lebih mencair suasananya. Kalau saya bilang 1, berarti Anda pegang hidung Anda 1. Kalau saya bilang 2, maka pegang kuping Anda 2. Kalau saya bilang 3, maka pegang dagu Anda 3. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ya, kita dibalik ya, dibalik. Kalau saya bilang 1, maka pegang dagu Anda. Kalau saya bilang 2, maka dipegang hidung Anda. Kalau saya bilang 3, maka dipegang kuping Anda. Paham? 2, 3, 2, 1. Ya, Pak Dika. 1, 2. Pak Dika salam. Ayo konsentrasi Pak Dika. 3, 2. Ya sudah. Tepuk tangan. Untuk tema pada pagi hari ini, konseling kelompok pada hari ini yaitu tentang kedisiplinan kunci kesuksesan. Paham ya? Kedisiplinan kunci kesuksesan. Berarti nanti Anda cerita masing-masing berkaitan tentang kedisiplinan seperti itu. Untuk tahap berikutnya, apakah Anda sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok pada pagi hari ini? Sudah siap? Sudah. Ya. Kalau sudah siap, silakan Anda ceritakan persoalannya masing-masing. Nanti kita bareng-bareng persoalan siapa yang kita pilih untuk diselesaikan pada pagi hari ini. Seperti itu, Mas Mbak. Siapa yang berani dulu untuk menceritakan tentang persoalan kedisiplinan oleh diri Anda masing-masing? Siapa? Mungkin saya. Ya, Fatwa Salsabil. Saya kurang, mungkin kayak dari berangkat sekolah saya biasa aja, maksudnya belum udah terlambat. Oke. Cuma saya ada masalah di pengumpulan tugas. Oh, pengumpulan tugas. Iya. Jadi diri saya sendiri ini masih malas mengerjakan tugas tepat waktu. Akhirnya dikejar-kejar sama guru. Fatwa gimana tugasnya? Ini belum. Tapi saya juga saya ingin berubah, cuma dari diri saya itu belum ada keinginan buat berubah. Jadi masalahnya emang di tugas yang sering dikejar-kejar itu sih, Pak. Berarti Anda sering mengerjakan tugasnya, itu ditunda-tunda. Iya. Tidak langsung dikerjakan. Iya. Hari ini guru menyuruh untuk mengerjakan tugas, tapi Mbak Fatwa nggak langsung mengerjakan. Iya, Mbak. Oh iya, itu sering kali Mbak. Sering banget, sesering itu. Sesering itu, iya. Terus ada lagi permasalahan kedisiplinan dari Mbak Fatwa? Saya sih tidak ada. Sejauh ini baru saja yang saya sadari dan saya ya gitu. Ya, yang kamu alami Iya, gitu ya. iya. Kamu alami. Terus yang lain siapa yang berani untuk mengungkapkan? Ya Mbak, ya monggo. Kalau saya tuh nggak ada di permasalahan kayak Sabil tentang pengumpulan tugas, saya juga berangkat tepat waktu, saya masih sering belajar, cuman memang masalah atribut itu saya sering banget kena tegur.
Karena saya Oh. tuh mikirnya, sekolah ini kan tempat saya mencari ilmu lah, saya Iya. sedang mencari ilmu dengan bagus, jadi ya nggak apa-apa kalau atribut saya agak nggak sesuai dengan peraturan, walaupun Contohnya atribut yang nggak sesuai aturan itu apa, Mak? kadang tuh suka pakai sepatu warna putih. Itu sering banget kita tugas. Terus? Terus kadang saya lupa pakai dasi di mana, sabuknya nggak tahu di mana, kadang dikeluarin, itu sering banget kena tegur. Cuman dari diri saya sih mikirnya kayaknya nggak apa-apa deh, selama saya masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Berarti kamu tentang atribut yang sering sekali nggak dipakai kayak dasi dan memakai yang tidak sesuai ketentuan kayak apa sepatu tadi ya, sepatunya harusnya warnanya hitam, kamu pakainya warnanya putih. Ya, terus ada lagi nggak yang ingin diceritakan? Saya Pak, Ya, Mbak siapa? Tatit Pak. Mbak Tatit. Mbak Tatit. Kalau dari saya sendiri sih Pak, saya itu sering banget, bahkan setiap hari saya selalu telat datang ke sekolah Pak. Kok bisa? Karena menurut saya gini Pak, kalau berangkat ke pagian juga males kan Pak. Siapa sih Iya. orang yang mau berangkat pagi-pagi ke sekolah? Lebih baik kayak tidur di rumah. Terus kalau pokoknya saya lebih suka telat, karena kalau telat tinggal masuk terus duduk Pak, nggak nunggu lagi. Oh, seperti itu ya. Ya, ada lagi nggak yang pengen yang Mas Pandika? Kalau mungkin saya untuk atribut itu pasti lengkap, Pak. Oh, Iya. ya. Tapi kalau masalah kegiatan lain, kegiatan ekstrakurikuler misalnya, saya itu jarang berangkat atau bahkan tidak pernah berangkat, Pak. Nah, kenapa? Contohnya apa, Wes? Contohnya apa? Karena contohnya itu ekstrakurikuler pramuka. Oh iya. Karena itu menurut saya itu panas Oh, dan pulangnya itu agak sore, Oh. sehingga tugas-tugas saya itu terhambat karena pramuka, Pak. oh karena pramuka. Berarti Iya. kamu kalau di kedisiplinannya, kalau yang lain saya oke Pak. Cuma saya memang kurang suka di pramuka. Iya. Gitu ya. Ya, soalnya Iya. panas, Pak. Karena panas. Iya. Kamu tahu Oke. hitam. Oke. Ya, itu dari Mas Andika. Tinggal dua lagi nih. Siapa dulu? Ya, Sekar. Jadi begini Pak, saya tuh kadang sering ditegur sama Kak OSIS, sama guru-guru BK, itu gara-gara saya pakai lip tint, pakai alis. Oh, glowing ini. Ya. Saya Pak, dulu pas SMP pernah dibully gara-gara alis saya hilang. Masa? Oh, harus kamu hilang. Terus? Itu saya nggak pede, jadi saya pakai alis deh Pak. Oh, setelah itu Anda nggak pede, makanya ketika SMA saya itu pakai ini pensil alis. Akan menutupi alis yang hilang itu. Ya, tinggal Mas Raffi, monggo Mas Raffi. Kalau permasalahan yang saya sadari sampai sekarang ini, saya sering bolos salah satu mata pelajaran gitu Pak. Salah satu mata pelajaran, berarti nggak semua ya? Iya nggak semuanya, cuman salah satunya itu matematika Pak. Matematika. Karena apa? Di samping emang pelajarannya itu susah dimengerti, Iya. gurunya juga gimana sih Pak? Susah banget gitulah untuk mengajarnya, tidak mudah dipahami gitu loh Pak. Jadinya untuk masuk aja malas gitu. Oh, berarti kamu memang salah satunya itu faktor gurunya Iya. yang kamu kurang suka. Betul Pak. Berarti itu ya. Yang lain oke, berarti nggak ada masalah. Yang saya sadari sampai sekarang masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja, ya. Ya, terima kasih Mas Mbak yang sudah mengungkapkan permasalahannya. Tadi ada berbagai macam, tetapi mohon maaf, kita harus memilih salah satu permasalahan yang memang urgent, yang memang harus diselesaikan pada hari ini. Tadi permasalahannya itu dari Mbak Nela itu apa? Atribut Pak. Oh ya, atribut. Terus Mbak Fatwa Suka menunda-nunda tugas. suka menunda-nunda tugas. Untuk Mas Raffi? Suka bolos pelajaran matematika. Oh, bolos pelajaran matematika. Untuk Fandika? Jarang berangkat pramuka, Pak. Jarang. Tidak pernah berangkat pramuka. Tidak pernah pramuka. Terus untuk Mbak Tati? Selalu telat datang ke sekolah. Selalu telat datang ke sekolah. Mbak Sekar? Selalu menggunakan Selalu menggunakan make up. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini, menurut Anda permasalahan siapa yang hari ini harus kita tuntaskan yang benar-benar urgent? Ayo. Tapi sih Pak kayaknya Pak. Ya, kenapa Tatit? Soalnya
Tatit itu terlambatnya itu bukan 1-2 kali, tapi setiap hari. Dan karena setiap hari itu gurunya juga pasti kan nggak mungkin kalau terlambat 1 kali, 2 kali mungkin ya nggak apa-apa. Cuman kalau terlambatnya setiap hari kan pasti gurunya juga ngerasa nggak dihargai. Iya. Oh iya. Kami juga teman-temannya jadi ngerasa pelajarannya agak terlambat karena guru mapelnya itu harus ngurusin Tatit dulu yang selalu terlambat berangkat. Oh gitu. Sama itu Pak, Ya. di anak zaman sekarang tuh pasti banget terlambat kayak Tatit. Jadi emang terlambat itu masalah yang ditemui di mana-mana. Misalkan nggak diselesaikan dengan baik, ujung-ujungnya bakal banyak juga yang siswa yang bakal nyontok ke peluang itu lagi. Oh, iya. Jadi emang harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Iya. Yang lain ada pendapat lagi? Mas Raffi? Tidak. Ya, Fadika? Tidak ada. Untuk Mas Kak? Ya menurut saya emang harus diselesaikan, soalnya takutnya yang lain pada ikut-ikutan. Pada ikut-ikutan, ya. Berarti ini kompak semuanya masalah Mbak Tatit. Iya. Ya, Mbak Tatit boleh permasalahannya kita ungkap pada hari ini? Iya Pak, boleh Pak. Boleh ya. Nanti kita secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Tatit. Ya. Tadi Mbak Tatit coba ceritakan ulang, Anda itu permasalahannya kenapa kok sampai Anda itu terlambat, biar teman-teman Anda itu tahu. Yang pertama, saya sering datang terlambat ke sekolah. Yang pertama, alasan utama itu karena saya males bangun, Pak. Males bangun. Semisal Pak, udah dipasang nih alarm Pak, semisal jam sekian. Saya udah ngeliat, terus saya tutup lagi, tidur lagi Pak. Tidur lagi. Berarti Anda sudah bangun. Iya. Sudah bangun. Setelah itu Anda Tidur lagi. tidur lagi. Coba ada pertanyaan untuk Mbak Tatit enggak? Emang gak ada yang bangunin kamu selain pakai alarm? Gak ada sih. Enggak ada yang bangunin Tatit. Gak ada. Emang orang tua kamu di mana? Orang tua aku di Jakarta. Oh, orang tuanya di Jakarta. Semuanya dua-duanya di Jakarta. Iya Pak. Nah, terus kamu hidup sama siapa Mbak Tatit? Sama Mbah. Oh, sama Mbak. Ya, Mbak Tatit, kalau hidup sama si Mbak, berarti pengawasannya cuma si Mbak Tok ya di rumah ya? Iya Pak. Mbak Tatit, terima kasih sudah mengungkapkan permasalahannya. Berarti kamu tadi sudah bilang bahwa saya itu datang terlambat karena saya udah bangun di alarm tapi saya tidur lagi. Iya Pak. Lah tidurnya itu jam berapa? Saya biasanya itu tidurnya pagi, sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Itu baru tidur? Iya Pak. Terus kegiatannya itu ngapain? Yang pertama, saya masih tetap belajar Pak, karena Iya. belajar itu kan kewajiban sebagai anak sekolah Pak. Iya. Dan setelah saya belajar sekitar 2 jam, selanjutnya saya nonton drakor, main game, terus chatan sama temen, pokoknya banyak deh Pak sampai pagi. Setelah itu baru saya ngantuk terus tidur. Jam 3 ya? Jam 3 tidur, terus bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 5:30, nanti alarm kan nyala, setelah itu saya tidur lagi Pak. Setelah itu tidur lagi. 5:30 baru nanti saya mandi terus berangkat. Sampai sini 7:30 Pak. Nah, sampai sini 7:30. Terus jarak antara rumah dengan sekolah itu jauh apa tidak Mbak Tatit? Jauh Pak. Berapa menit atau berapa jam? Mungkin sekitar 30 menit Pak. 30 menit. Berarti kalau 30 menit kamu harus berangkat dari rumah itu jam berapa? 6:30 Pak. 6:30. Berarti kalau kamu berangkatnya melebihi dari 6:30 otomatis akan? Terlambat. Nah, berarti itu yang dilakukan kamu setiap hari. Iya Pak. Biasanya sering apa tidak? Selalu Pak. Selalu. Kebiasaan. Kebiasaan. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk Mbak Tatit? Ada apa tidak? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Mbak Tatit tadi sudah mengungkapkan permasalahannya lah. Sekarang saya pengen tahu keinginannya Mbak Tatit itu apa? Kalau dari dulu sih Pak, dari kecil keinginan pertama saya itu saya mau jadi perawat Pak. Oh, menjadi perawat. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Apa? Saya pengen jadi guru matematika. Wah. Pengen jadi perawat, pengen jadi guru matematika. Banyak banget ya. Itu kira-kira yang benar-benar ingin kamu capai itu yang mana? Perawat sih, pengen banget jadi perawat. Pengennya jadi perawat itu ya, pengen banget banget. Banget Pak. Nah, iya. Kenapa kamu termotivasi ingin jadi perawat? Karena jadi perawat itu menurut saya pekerjaan yang susah buat semua orang kayaknya ya Pak. Karena harus sabar merawat orang, terus juga harus pakai hati banget kalau merawat orang kan Pak. Jadi saya pengen jadi perawat Pak. Itu ya. Iya, Pak.
Itu kamu lihat contoh siapa Mbak? Oh sampai kamu ingin jadi perawat. Bude sih Pak. Oh Bude Saya sama. perawat. Jadi kamu ingin seperti kayak Bude. Gitu. Ya. Terus tadi keinginan sudah ya, keinginan ingin jadi perawat atau guru matematika sudah ditanyakan bagi kamu inginnya banget apa perawat. Nah, terus untuk mencapai ingin jadi perawat, kamu sudah melakukan apa saja? Saya masuk ke MIPA Pak. Oh Saya iya. masuk MIPA, jadi menurut saya itu awal langkah baik buat jadi perawat sih Pak. Untuk langkah selanjutnya apa kan maksudnya kita masuk ke MIPA aja kan nggak bisa menjamin kita Iya. bakal bisa masuk ke PTN apalagi perawat kan. Saya sih udah berusaha disiplin seperti belajar. Saya udah belajar dengan giat sih. Sudah belajar dengan giat ya. Iya. Ya, Mbak Tadit. Terus saya ingin tahu nih, dari keinginan kamu dan dipertimbangkan oleh usaha kamu, kayaknya dari usaha kamu yang sudah dilakukan sudah mencapai apa belum? Kamu lagi seperti ini ingin punya keinginan jadi perawat, ya. Terus tapi kamu sudah melakukan, sudah masuk IPA dan belajar. Tapi kau punya permasalahan di keterlambatan. Kira-kira dengan permasalahan itu, apakah Anda bisa nantinya ke depan jadi perawat? Menurut saya juga kurang yakin sih Pak. Karena menurut saya kalau telat, saya dari awal aja udah sering telat. Terus gimana nanti ketika saya udah jadi perawat, saya sering telat. Nanti kayak pasien yang saya rawat gimana nantinya Pak. Tapi saya pengen berusaha lebih baik lagi. Nggak bisa Pak, karena tadi saya males terus tadi alarm nyala terus tidur kayak gitu Pak. Jadi Iya. bingung Pak. Iya, seperti itu berarti ya. Berarti kamu juga masih ada ragu yang sudah kamu lakukan terhadap keinginan kamu ya. Itu pilihan diri sendiri ya Mbak. Sudah dilakukan, apakah sudah maksimal apa belum? Berarti kamu jawabannya belum maksimal ya Pak. Belum maksimal yang sudah dilakukan. Terus untuk berikutnya, Mas Mbak, ini Mbak Tadit punya keinginan jadi perawat, sudah melakukan karena sudah masuk ke IPA. Tapi evaluasi dulu apa yang sudah kamu lakukan itu akan tercapai nggak jadi perawat, kan seperti itu ya. Menurut kalian semuanya ini Mas Mbak, rencana yang harus dilakukan oleh Mbak Tadit itu apa saja biar Mbak Tadit itu tercapai keinginannya? Mungkin kamu bisa ngurangi nonton drakor kamu. Jadi kayak yang tadinya 2 jam buat nonton drakor, nggak usah lah buat nonton drakor, nggak usah. Intinya dikurangi dulu drakornya biar fokus belajarnya gitu. Jadi aku gitu sih. Berarti mengurangi drakornya ya? Iya. Kenapa kok harus mengurangi drakornya Mbak? Soalnya dari Terpaksa pengaruh saja. drakor itu tuh pasti kayak kita tuh, kalau saya juga nonton drakor gitu Oh, kan. iya. Iya. Aha. Kalau misalkan satu episode itu nggak bakal cukup nonton satu episode nanti bakal lanjut terus karena penasaran gitu loh. Jadi emang dikurangi pelan-pelan aja, atau mungkin bisa berhenti nonton drakor, dikurangi aja dulu tadi. Dan salah satu alasan tadi dari aku sendiri sih sarannya, mungkin kamu bisa ngurangi nonton drakor kamu. Kayak apa namanya, drakor itu kan nggak penting-penting banget. Jadi kamu yang tadinya harus nonton drakor 2 jam itu dipotong aja buat waktu tidur. Jadinya kamu nggak tidur terlambat gitu. Terus karena saya juga nonton drakor ya Pak. Oh iya. Drakor itu pasti candu. Oh, candu. Kan episode 1 udah ditonton, nanti tuh penasaran buat episode 2, lagi episode 3, jadinya tuh bakal terus menerus sampai nanti endingnya. Oh, Itu sampai 16 episode. 16 episode. Iya, bener-bener. Wah, iya nggak? Iya kan? Iya kan? Iya. Pasti gitu. Dan itu juga salah satu alasan yang menyebabkan kamu terlambat. Dan permasalahan di sini kan yang utama karena kamu terlambat. Penyebabnya karena drama Korea itu sendiri. Yang menurut aku, kalau kamu ingin jadi perawat, kamu kan harus menanamkan disiplin pada diri kamu sendiri. Disiplin itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kayak contohnya tadi untuk berangkat lebih awal, jadinya kamu disiplin dengan waktu. Apalagi kalau nanti jadi perawat kan pasti kita belajar, kita harus tahu waktu. Jadi menurut aku untuk opsi mengurangi drakor itu bisa sih, bisa mengurangi drakor. Ada lagi? Kalau dari saya kan kamu tadi bilang non drakor dan main game. Iya. Kalau menurut saya itu kamu nggak usah main game. Soalnya kamu cewek main game. Mau boikot tadi ini Mas. Ya, walaupun game itu sifatnya itu menghibur sih. Iya, emang. Kalau kita stres itu bisa lah main game. Tapi kalau menurut saya itu jangan sering-sering. Nggak usah lah. Kalau bisa nggak usah. Berarti nggak usah main game ya? Menghambat kamu juga kan pergi ke sekolah, terlambat. Iya. Gitu sih. Ada lagi? Saya. Ya, Sekar. Iya.
Pilihan kamu kan besar banget. Kenapa kamu nggak coba buat membuat plan kedepannya biar lebih tertata? Oh, bisa Iya, juga. perencanaan ya. Kayak produktif gitu ya. Iya. Iya. Hal-hal apa yang harus kamu lakuin dan hal-hal apa yang nggak harus kamu lakuin. Iya. Itu dipilah, jadi hidupnya kamu tuh bakal lebih tertata. Kamu jadi tahu loh arahan hidup kamu itu apa. Meskipun kamu sama Simba, kamu tetap tahu prioritas kamu itu diri kamu sendiri gitu. Terus ada lagi nggak saran? Ya. Kalau menurut saya itu tidak perlu mengurangi kamu untuk menonton drakor, mungkin main game, tapi kamu lebih mengawali kegiatan itu. Misalkan kamu kan kegiatan itu malam hari ya, misalnya kau biasanya memulai dari jam 10 sampai pagi jam 3 kan, kamu mulai dari habis isya mungkin, jadi kan tidurnya bisa lebih awal agar paginya tidak terlambat. Atau enggak waktu weekend? Iya. Oh iya, benar bikin bisa. Jadi kamu bisa dari Senin sampai Jumat tuh kamu ngelakuin hal-hal produktif lah, nanti hari Sabtu dan Minggunya itu kayak sebuah hadiah buat kamu. Iya, Karena self reward. self reward. Benar. Ya, seperti itu Mbak Tati. Tadi dari teman-teman usulan teman-teman, bagaimana Mbak Tati menurut kamu? Menurut saya untuk opsi pertama yang untuk mengurangi drakor Pak, Iya. untuk mengurangi nonton drakor itu mungkin bisa saya lakuin Pak. Iya. Pasti bisa. Kalau nonton drakor bener bisa waktu weekend Pak, Iya. buat self reward juga buat saya. Iya. Terus kalau untuk mengurangi game Pak, kadang game itu menurut saya kayak sesuatu yang melekat dalam diri saya gitu loh Pak. Kadang kalau saya udah habis belajar nih Pak, saya jadi kayak seneng, kan capek banget nih, pusing. Terus Iya. kalau saya main game, masalah saya itu langsung hilang Pak. Jadi kayak ngurangin stres gitu Pak kalau game. Oke. Jadi kayaknya kurang bisa gitu Pak kalau ngurangin game. Kalau game kurang bisa. Tapi tadi Mas Fandika juga bilang apa Mas Fandika? Game itu sifatnya itu memang menghilangkan stres, Pak. Tapi juga ada kebaikannya, juga ada keburukannya. Salah satunya itu. Oh, ada kebaikannya, ada keburukannya. Kamu main game apa? Free Fire. Betul. Kamu user FF ternyata. Keren. Ya, tapi juga Mas Raffi juga bisa untuk jadi acuan dan untuk Mbak Tati. Mas Raffi tadi menyebutkan nggak apa-apa memain games ataupun nonton K-pop, tapi bisa untuk ganti waktu seperti itu. Benar, lebih awal manajemen waktunya Manajemen kamu. awal. Ini dari Mas Raffi tadi bilangnya kayak gitu. Terus untuk Mbak Tati dari teman-teman yang tadi sudah disampaikan, kan tadi udah banyak ya menyampaikan ya, terus lagi ya perencanaannya dari Mbak Fatwa Sasabil tadi bilang apa Mbak? Mengurangi drakor Kit. Mengurangi drakor, terus Mbak Nela Kalau saya sendiri setuju sama Sabil sih Pak, mengurangi drakor. Untuk Mbak Sekar, Membuat plan-plan kegiatan. iya. Terus untuk Mas Fandika, Mengurangi game, Pak. Mengurangi Atau game. bahkan nggak usah main game. nggak usah main game. Gak sama Terus Raffi Kalau saya sendiri sih lebih memanajemen waktu. lebih ke manajemen waktunya ya, Iya. seperti itu. Terus dari beberapa saran-saran teman Anda, bagaimana perencanaan konkret yang Anda akan lakukan? Yang pertama dari saya sendiri ya Pak, saya Iya. mau buat tidur lebih awal. Ya, bangun itu lebih awal, Mungkin yang biasanya saya jam 3 pagi, jam 10 saya harus udah bisa tidur. jam 10. Iya. Ya, terus Maksimal ya? Iya, terusan saya bangun lebih awal. Berarti saya bangun jam 4 pagi, Pak. jam 4 pagi. Ya, terus setelah itu saya mengganti jam main saya yang tadi game, nonton drakor ke weekend, Pak. Jadi dijadikan self reward aja buat saya semangat lagi. Oh iya, itu bisa. Itu ya, berarti salah satu rencana konkret Anda. So itu Mas Mbak, tadi sudah kita dengar bareng-bareng. Semoga apa yang dikatakan oleh Mbak tadi itu terwujud ya dalam kenyataannya. Dan ada perubahan perilaku atau tingkah laku. Mas Mbak, di sini saya ada permainan sedikit. Ya, permainannya adalah truth or dare. Aduh. Seru nih. Sabil sama Raffi nih. Aduh. Bukannya kamu. Bukannya kamu ya, Din? Ya. Truth or dare. Truth itu apa? Jujur. Dare itu apa? Tantangan. Ya. Or itu apa? Atau ya. Sekarang saya ingin dari Anda nanti ada yang apa?
ngambil salah satu, nanti di sini kita coba buka lembarnya yang mana, terus nanti ketika ada pertanyaan Anda jawab masing-masing per orang ya, harusnya ya. Yang mau ngambil siapa? Aku. Ya, or dulu. Tuh, dilihat di kamera, tut ya, tut, yang ngambil tut. Aduh. Ya, sini tak bacakan. Ya, soalnya adalah tut. Didikannya Nel. Tiga hal besar apa yang Anda ingin wujudkan? Paham? Tiga hal besar apa yang Anda ingin wujudkan? Siapa dulu yang ingin bilang tiga besar yang ingin kalian wujudkan? Thank you. Aku banyak keinginan sifat, jadi harus memikir 3 besaran dulu aja. Dari Raffi. Nih. Apa Fi? Kau ingin apa Fi? Tiga Bu. Mungkin yang pertama ingin punya ini Pak, perusahaan sendiri. Terus yang kedua? Yang kedua mungkin meraih cita-cita yang saya inginkan. Apa itu? Guru Pak. Guru. Mulia sekali. Perusahaan, guru, satunya apa? Satunya ingin ini Pak, mungkin yang mengelilingi Indonesia gitu. Travel. Trip. Oke. Terus siapa lagi? Saya Pak. Ya, Fatwa. Ini keinginan terbesar saya sih Pak. Ya. Saya ingin naik gaji. Naik gaji. Gaji. Aku Terus? kayak ini apa naik gaji, terus yang kedua pengen kuliah. Terus yang ketiga? Jadi orang sukses. Jadi orang sukses. Sukses dunia akhirat pokoknya. Amin. Amin. Terus siapa lagi? Ya saya. Ya. Kalau saya untuk yang paling deket-deket ini jelas untuk masuk ke PTN dan jurusan yang saya inginkan. Amin. Amin. Saya Pak. Ya Rit, silakan Rit. Dari saya sendiri ya Pak, yang pertama saya pengen punya rumah sakit sendiri Pak. Amin. Namanya apa Dit, namanya? Rumah sakit Patit. Dia nih bisa. Iya. Terus siapa lagi? Saya Pak. Andika. Kalau saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Siap. Bisa sukses. Yang kedua. Kolaborasi. Iya. Oh iya bisa. Yang kedua. Yang kedua, kalau bisa saya mau menjadi tentara Pak. Tentara. Amin. Ketiga. Siap. Yang ketiga, ingin mempunyai rumah besar Pak. Keren. Ya, terima kasih Mas Mbak. Tadi sudah menyebutkan kejujuran atau kebenarannya Anda ya. Terus ada lagi nih untuk kita sama-sama, namanya kartu motivasi ya. Kartu motivasi, nanti Anda membacakan kartu motivasi ini. Saya bagi. Siap. Ya. Fit. Sandika. Nela. Terus Fatwa Sasabil dan Raffi. Ya, silakan. Siapa dulu? Saya. Ya, Sekar. Kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita meresponnya. Iya. Bagus banget. Bagus. Terus siapa lagi? Saya Pak. Ya. Jangan pernah menyerah pada kegagalan, karena kegagalan hanya suatu pembelajaran untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Iya. Bener, fakta sih kalau itu. Ya, siapa lagi? Saya Pak. Andika. Buku-buku terbaik adalah memberitahu kamu apa yang sudah kamu ketahui. Iya. Pengalaman ya. Pengalaman. Iya. Terus? Saya Pak. Waktu adalah kesempatan yang harus diraih dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Iya. Terus Fatwa Sasabil. Bangunlah lebih awal agar cita-citamu tercapai lebih awal. Itu Kamu relate dengan quotes ini. Iya. Relate banget sih ya. Kalau saya itu gagal merupakan bagian dari skenario hidup. Nikmatilah dan kamu akan merasakan sukses nantinya. Iya. Benar sih. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mas Mbak. Tadi sudah ada
dua media yang kita gunakan, kartu motivasi dan truth or dare. Terus berikutnya dari kegiatan dari awal sampai akhir ini siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau saya merasa untuk diskusi ini sangat membantu banget karena selain kita menyelesaikan masalah secara bersama-sama, kita juga bisa mengerti gimana pemikiran orang lain ya. Terus juga kita nggak terpaku sama pandangan diri kita sendiri. Terus dari Pak Fikri juga nggak menjudge dari apa yang kita lakukan, sangat sportif. Jadi kita nggak terlalu merasakan bahwa kita itu salah, tapi kita lebih merasakan bahwa kita itu harusnya lebih ke jalan ini agar lebih benar. Iya. Dapat arahan. Dapat arahan. Terus ada lagi yang mau disampaikan untuk kesimpulan pada hari ini? Mungkin apa ya, diskusi kali ini juga membantu kita agar hidup kita tuh lebih tertata. Seperti kata Nela, kita jadi tahu pandangan orang lain tentang hidup itu gimana. Jadinya emang kita punya pandangan tentang hidup, kita jadi tahu motivasi hidup kita itu diarahin kemana. Seperti itu sih Pak. Seperti itu ya. Terus Mbak Tati, bagaimana perasaan Anda? Jujur ya Pak, saya sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini Pak, karena masalah saya jadi terpecahkan dan saya tuh jadi punya plan-plan apa aja yang nanti akan saya lakuin untuk kedepannya untuk meraih cita-cita saya. Dan saya berharap kegiatan kayak gini tuh selalu diterapin dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah juga Pak. Senang apa tidak? Sangat senang. Sangat senang. Teman-teman yang lain senang apa tidak? Senang ya. Terima kasih Mbak dan Mas yang sudah memberikan kesimpulannya. Tahap akhir, silakan Anda mengisikan yang namanya angkat evaluasi hasil. Silakan diisikan masing-masing satu. Silakan diisikan. Ya, sudah semua? Sudah, Pak. Ya, tadi kita sudah bareng-bareng melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ini di akhir kegiatan. Tadi Mbak Tati sudah bilang sendiri bahwa nanti Pak saya ada perencanaan. Yang pertama tidurnya lebih awal, yang kedua bangunnya lebih awal, yang ketiga mengganti waktu main di hari weekend. Ya, seperti itu semoga dilaksanakan ya Mbak Tati ya. Terima kasih Mas Mbak yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Terima kasih tadi sudah aktif dalam mengikuti kegiatan dengan mudah baik dan benar. Berikutnya mungkin untuk minggu depan kita akan mengadakan konseling kelompok lagi. Apakah Anda siap kalau saya mengadakan konseling kelompok? Siap. Siap ya? Siap. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak.